Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Frendika, NIM 21337059 dari jurusan Statistika. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pengantar coding, yaitu pengantar program komputer. Yang pertama, konsep dasar program komputer. Bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan sintaks dan semantik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Keluaran dari bahasa pemrograman tersebut berupa program atau aplikasi. Contohnya adalah program yang digunakan oleh kasir di mal-mal atau swalayan, penggunaan lampu lalu lintas di jalan raya, dan lain-lain. Contoh bahasa pemrograman yang kita kenal antara lain adalah untuk membuat aplikasi game, antivirus, web, dan teknologi lainnya. Bahasa pemrograman komputer yang kita kenal antara lain adalah Java, Visual Basic, C++, C, COBOL, PHP, Net atau .NET, dan ratusan bahasa lainnya. Secara umum, bahasa pemrograman terbagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, Object Oriented Language atau Visual DBase, Visual Fox Pro, Delphi, Visual C. Yang selanjutnya, High Level Language seperti Pascal dan Basic, Middle Level Language seperti bahasa C, dan Low Level Language seperti bahasa Assembly. Sedangkan menurut generasinya, bahasa pemrograman digolongkan menjadi 5 generasi, yaitu yang pertama, generasi pertama Machine Language, yang generasi kedua Assembly Language atau Assembler, yang generasi ketiga High Level Programming Language, contohnya adalah C dan Pascal. Generasi keempat 4GL, 4 Generation atau 4 Generation Language, contohnya SQL. Yang kelima adalah generasi kelima, Programming Language Based Object Oriented dan Web Development. Dan selanjutnya, proses pembuatan program. Proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber terlebih dahulu pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Yang terdiri dari yang pertama, komplikasi. Dalam proses komplikasi, semua kode sumber dibaca terlebih dahulu, dan jika tidak ada kesalahan dalam menulis program, maka akan dibentuk kode mesinnya sehingga program bisa dijalankan. Program yang melakukan tugas ini disebut compiler, bahasa yang menggunakan teknik komplikasi, misalnya bahasa C, C++, Pascal, dan Assembly. Yang kedua, interpretasi atau interpretation. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi akan membaca kode sumber berbasis dan dieksekusi berbaris. Jika ditemukan kesalahan dalam penulisan program, maka di baris kesalahan itulah program akan dihentikan. Program yang melakukan tugas ini disebut interpreter. Bahasa yang menggunakan teknik interpretasi, misalnya bahasa Perl, Python, dan Ruby. Yang ketiga adalah komplikasi sekaligus interpretasi. Pemrograman yang menghasilkan programnya dengan teknik komplikasi sekaligus interpretasi. Misalnya bahasa Java, meskipun tampak seperti bahasa mesin, namun ini bukanlah bahasa mesin dan tidak executable. Untuk menjalankan byte kode tersebut, kita membutuhkan Java Runtime and Free Environment atau bisa disebut JRE, yang bertugas sebagai interpreter sehingga menghasilkan program dari byte kode tersebut. Selanjutnya, bahasa pemrograman yang umum digunakan. Bahasa program dibagi menjadi dua, itu imperatif dan deklaratif. Imperatif ini dibagi pula menjadi tiga, yaitu procedural, object-oriented, dan paralel. Dan deklaratif juga bagi tiga, itu logic, fungsional, database. Dapat dilihat dari gambar yang ada di monitor. Selanjutnya, terdapat 5 bahasa pemrograman populer yang digunakan oleh developer di seluruh dunia.
Yang pertama, bahasa pemrograman Java dikembangkan pada tahun 1991 hingga menjadi pemrograman bahasa yang populer saat ini. Yang kedua, bahasa pemrograman PHP dikembangkan oleh Ramsus Lerdorf pada tahun 1994. Yang ketiga, bahasa pemrograman Python awalnya dirancang oleh Guido van Rossum pada tahun 1991. Nama Python sendiri berawal dari acara komedi Monty Python yang hit di tahun 70-an. Yang keempat, bahasa pemrograman C++ dikembangkan oleh Bijan Strauss pada tahun 1980-an yang merupakan pengembangan dari bahasa C. Yang kelima, bahasa pemrograman C. Bisa dibilang C merupakan bahasa pemrograman yang sudah tua dikembangkan pada tahun 1970-an oleh Dennis Ritchie. Namun, developer juga banyak yang mengembangkan perangkat lunak dengan menggunakan C ini. Telah banyak bahasa pemrograman yang merupakan turunan dari C ini seperti C++, C Pagar, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, logika manusia dan program. Seseorang dapat menggunakan kebenaran berdasarkan penalaran logis. Dengan disertai bukti-bukti yang ada, seseorang dapat menilai kebenaran pernyataan untuk akhirnya sampai pada pengambilan keputusan. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga dari kesehatan bernalar. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Beberapa manfaat yang akan didapatkan setelah mempelajari logika antara lain, yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesehatan bernalar. Salah satu fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Penalaran untuk penarikan kesimpulan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu deduktif dan induktif. Deduktif ini adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus. Dan induktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Selanjutnya, algoritma program. Awalnya, algoritma digunakan untuk penghitungan dalam ilmu matematika, namun dalam perkembangannya, algoritma justru banyak dipakai pada bidang programan komputer. Definisi algoritma adalah suatu proses atau serangkaian aturan dalam perhitungan proses pemecahan masalah. Dengan kata lain, algoritma adalah serangkaian prosedur metode atau urutan sistematis, logis dan terstruktur digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan secara efisien dan efektif. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi Algoris. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata Al-Jabar. Perubahan kata dari algoritm menjadi algoritm muncul karena kata algoritm sering dikeluarkan dengan aritmetik, sehingga akhiran USM berubah menjadi UTAM karena perhitungan dengan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa. Maka lambat laun kata algoritm berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritm diserap menjadi algoritma. Algoritma juga dikenal sebagai jantung dari ilmu komputer atau informatika. Hal ini disebabkan banyaknya cabang ilmu komputer yang diacu dalam terminologi algoritma. Contohnya adalah algoritma peruntian, routing, pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Berenson-Ham untuk menggambarkan garis lurus atau bidang grafik komputer. Yang ketiga, algoritma Knuth-Morris-Pratt
untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang information retrieval. Algoritma yang baik merupakan tindakan yang benar dan masuk akal. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma, antara lain menggunakan bagan alir, pseudokode, dan bahasa pemrograman. Bentuk algoritma yang mudah dibaca adalah menggunakan bagian alir. Tahapan analisis algoritma. Yang pertama, bagaimana merencanakan suatu algoritma. Menentukan beberapa model atau desain sebagai penyelesaian dari suatu masalah untuk mendapatkan sebuah solusi yang mungkin. Dengan demikian, akan banyak terdapat variasi desain atau model yang dapat diambil dan yang terbaik. Yang kedua, bagaimana menyatakan suatu algoritma. Menentukan model suatu algoritma yang digunakan sehingga dapat membuat barisan langkah secara berurutan guna mendapatkan solusi penyelesaian masalah. Menentukan model tersebut agar dapat digunakan dengan bahasa semu, pseudokode, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari, tapi harus jelas dan terstruktur. Contohnya adalah untuk menghitung luas segitiga. Yang pertama masukkan nilai alas, yang kedua masukkan nilai tinggi, yang ketiga hitung luas alas sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. Yang keempat, cetak luas. Dengan diagram alur atau flow chart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan dengan statement program atau penggalan program. Contohnya yang pertama red alas, yang kedua red tinggi, yang ketiga luas sama dengan alas kali tinggi per 2. Yang keempat right atau luas. Bagaimana validasi suatu algoritma, yakni jika penyelesaian memenuhi solusi yang sebenarnya, artinya solusi yang didapat merupakan penyelesaian suatu masalah dan bukannya membuat masalah baru. Bagaimana menganalisa suatu algoritma. Caranya melihat running time atau waktu tempuh yang digunakan dalam penyelesaian masalah serta jumlah memori yang digunakan dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang kelima, bagaimana menguji program dari suatu algoritma, yaitu dengan cara menyajikan dalam salah satu bahasa pemrograman, misalnya Basic, Pascal, Fortran, Java, C++, atau yang lainnya. Dalam proses uji program oleh komputer akan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama fase debugging, yaitu fase dari suatu proses program eksekusi yang akan melakukan koreksi terhadap kesalahan program. Yang dimaksud di sini adalah error atau salah dalam penulisan program, baik logika maupun sintaksnya. Yang kedua, fase profiling, yaitu fase yang akan bekerja jika program tersebut sudah benar atau telah melalui proses pada fase debugging. Fase ini bekerja untuk melihat dan mengulur waktu tempuh atau running time yang diperlukan serta jumlah memori atau storage yang digunakan dalam penyelesaian suatu algoritma. Selanjutnya, analisis suatu algoritma. Yang pertama, waktu tempuh running time dari suatu algoritma adalah satuan waktu yang ditempuh atau diperlukan oleh suatu algoritma dalam menyelesaikan suatu masalah. Hal-hal yang dapat mempengaruhi daripada waktu tempuh yaitu banyaknya langkah. Makin banyak langkah atau instruksi yang digunakan dalam penyelesaian masalah, maka makin lama waktu tempuh yang dibutuhkan dalam proses tersebut. Yang kedua, besar dan jenis input data. Besar dan jenis input data pada suatu algoritma akan sangat berpengaruh pada proses perhitungan yang terjadi. Yang ketiga, jenis operasi. Waktu tempuh juga dipengaruhi oleh jenis operasi yang digunakan. Jenis operasi tersebut meliputi operasi matematika, nalar atau logika, atau yang lainnya. Yang keempat, komputer dan kompilator. Hal terakhir yang mempengaruhi waktu tempuh suatu proses algoritma adalah komputer dan kompilatornya. Walaupun sebenarnya faktor ini di luar tahap rancangan atau tahap pembuatan algoritma yang efisien. Yang selanjutnya, jumlah memori yang digunakan. Banyaknya langkah yang digunakan dan jenis variabel data yang dipakai dalam suatu algoritma akan sangat mempengaruhi penggunaan memori.
Selanjutnya, sifat-sifat algoritma. Banyaknya langkah instruksi harus berhingga. Pelaksanaan sebuah algoritma yang terprogram haruslah dapat diakhiri atau diselesaikan melalui sejumlah langkah operasional yang terhingga. Selanjutnya, langkah atau instruksi harus jelas. Artinya, bahwa penulisan setiap langkah-langkah yang terdapat di dalam sebuah algoritma harus memiliki arti yang khusus atau spesifik, sehingga dapat dibedakan antara penulisan langkah untuk komputer atau program pemrograman dengan penulis langkah bagi manusia atau pseudokode. Yang selanjutnya, proses harus jelas dan mempunyai batasan. Rangkaian suatu proses yang berisi langkah-langkah instruksi dari suatu algoritma yang akan dilaksanakan harus ditetapkan dengan jelas, baik dan pasti, sebab sebuah algoritma harus memiliki instruksi dasar tertentu di mana setiap instruksi harus memiliki unsur pelaksanaan yang berfungsi sebagai pemroses data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah komputer. Selanjutnya, input dan output harus mempunyai batasan. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam algoritma yang untuk kemudian akan dilaksanakan oleh komputer. Yang selanjutnya, efektivitas. Instruksi yang diberikan pada komputer agar hanya menjalankan atau melaksanakan proses yang mampu dilaksanakannya. Yang selanjutnya, adanya batasan ruang lingkup. Sebuah algoritma yang baik adalah hanya ditujukan bagi suatu masalah tertentu. Baiklah, hanya itu yang dapat saya presentasikan pada tugas kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.